Miratul. Dari Jakarta, Bu. Jakartanya di mana, Bu Miratul? Jakarta Timur. Wow, Jakarta Timurnya di mana? Jakarta Timurnya di Cipinang. Cipinang. Besok kami di Jakarta Timur loh. Ayo bergabung. Insya Allah, Bun. Iya, kami tanggal 9-10 di Jakarta Timur. Insya Allah bergabung ya, Bun. Iya, seminar besok tanggal 9-10 di Jakarta Timur. Kami di gedung klinik gigi di lantai 2. Bergabung dengan kita di sana. Insya Allah kita ngecas terus supaya baterainya full. Kita bertemu nanti ya Bu di sana ya, insya Allah ya. Ibu Amira Makassar, sudah Ibu Endak, Ibu Eni, Ibu Ipik ya, Ibu Ipik Julfikar. Ibu Ipik Julfikar dari mana Ibu Ipik Julfikar ini? Ibu Miratul Amina. Ibu Ipik Julfikar dari mana ini? Kita sudah ada sekarang 11.000. Peserta kita sudah 11.000 malam ini. Alhamdulillah. Ya, luar biasa, dahsyat. 11.000 sudah kuat peserta kita malam ini. Kita menunggu yang lain atau kita mulai? Boleh Bu, kita bisa mulai aja Bu. Kita mulai saja. Baik. Kita mulai sebentar ya. Posisinya saya akan duduk. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ini ada yang masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani Rabbi zidni ilma wa rizqi fahma. Ayah Bunda, sahabat surga semua, apa kabar semuanya? Malam ini, alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Saya merasakan betul nih energi di sana ya. Dahsyat luar biasa. Jadi dengan bertolabul ilmi di jam-jam saat istirahat seperti ini, kita harapkan kita tetap memiliki energi yang luar biasa. Dengan energi yang dahsyat, kita dobrak pintu langit, kita jemput keajaiban bersama-sama. Sama-sama pada malam hari ini kita coba ya bersama-sama bertolabul ilmi. Insya Allah pada malam ini kita akan ditemani oleh coach yang sangat luar biasa, yaitu Coach Ferry Heriansari CTMN. Beliau seorang ASN ya yang sangat luar biasa. Putra beliau satu orang, putri beliau satu orang, istrinya juga aktif sekali di setiap kajian Magnet Rezeki, dan beliau sepasang suami istri yang sangat luar biasa, aktif di bidang kerohanian, sosial dan pendidikan, sehingga waktu-waktu beliau sangat-sangat kondusif sekali ketika dibarengi untuk bersama-sama dengan buah hati dalam mengisi-ngisi hari libur tugas di saat tugasnya. Ini masuk lagi ke saya sebentar. Pada malam hari ini kajian kita akan kita akan bersama-sama dibawa oleh Coach Ferry untuk menjemput keajaiban rezeki. Ya, Coach ya? Siap, insya Allah. Keajaiban, ya, insya Allah. Siapa yang mau rezeki berlimpah malam ini? Saya. Siapa yang mau 5 miliar per bulan? Saya. Siapa yang mau keluarganya sakinah, mawaddah warahmah? Saya. Putra putrinya soleh solehah, hafiz hafizah? Saya. Bisnisnya sukses bertubi-tubi? Amin, saya Bu.
Masya Allah. Sehat prima luar biasa. Saya. Semoga pada malam hari ini thalabul ilmi kita akan membuka semua pintu-pintu rezeki kita, pintu-pintu keberkahan kita dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah pada malam hari ini kita coba mendobrak pintu langit ya sama-sama. Insya Allah. Baik. Oke, saya mendengar teriakan-teriakan yang sangat dahsyat itu membuat saya wow, lebih semangat ya, lebih semangat ya. Baik, kita mulai saja ini kita kajian kita pada malam hari. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Halo. Halo. Dengan berulang-ulang kita membaca salawat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, kita berharap bersama-sama kelak akan dikumpulkan dalam barisan Rasulullah SAW. Halo, bisa di mute dulu speakernya, Ayah Bunda. Sudah Bu, sudah. Sudah ya, iya. Kita dubbing suara jadinya ya. Dan kita semua akan bersama-sama bertemu dalam surganya Allah bersama Nabiullah Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Amin. Untuk itu kita persilakan Coach Ferry untuk memulai kajiannya. Mari Ayah Bunda kita bersama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Coach Ferry dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Kinan, ya seorang trainer yang luar biasa nih, Bapak Ibu semua. Tandem saya dari awal luar biasa. Saya memiliki perjalanan cukup lama dengan Bu Kinan dalam siarkan ya ilmu rahasia makna rezeki. Beliau sangat luar biasa. Nanti kita bisa dengarkan juga nanti sharing-sharing dari beliau ya. Baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih nih. Alhamdulillah sudah hadir hampir 20.000 orang ya di ruang Zoom yang ya di hari Senin mengawali minggu ini. Kita awali juga dengan suatu memberi Bapak Ibu telah meluangkan waktunya nih. Telah meluangkan waktunya untuk mengikuti ya. Ini namanya kajian. Kalau saya sih sebenarnya inginnya kita sharing-sharing saja Bapak Ibu ya. Sharing-sharing saja terkait apa ilmu yang sudah kami dapatkan dari founder kita ya, Pak Nasrullah ya. Mudah-mudahan sedikit sharing dan juga kita nanti bisa langsung saja nanti tanya jawab apabila misalnya ada Bapak Ibu ada yang ditanyakan, biar kita bisa ada interaksinya ya. Itu biar makin hidup nih untuk kita sharing kita pada malam hari ini ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua yang telah hadir pada malam hari ini. Perkenalkan ya, nama saya Ferry Heriansari, aktivitas sehari-hari sebagai seorang ASN di Kementerian Keuangan. Saya sendiri mengenal makna rezeki ini sebenarnya udah cukup lama ya, 2016, tapi baru mengikuti kegiatannya
seperti camp itu di 2018. Kemudian juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Makna Rezeki, seperti waktu itu ada pendirian Koperasi Makna Rezeki di 2018 juga. Kemudian di 2020 ada launching ya, salah satu aktivitas ekonomi dari dari Makna Rezeki ya, yaitu ikut pada launchingnya, mengikuti kegiatan Makna Rezeki, saya itu launching salah satu bidang ekonomi ya, dari Makna Rezeki, yaitu launching Dinar Khairul Razikin. Dan saya pada malam hari ini mohon maaf izin nih, saya tidak menggunakan slide ya, karena emang maksud dan saya pada malam ini kita akan nanti lebih sifatnya sharing saja, karena saya belum tahu juga nih apakah dari Bapak Ibu yang telah hadir ini ada yang baru pertama kali. Nah, boleh Bapak Ibu boleh di chat, di kolom chat, apakah ada yang baru pertama kali nih mengikuti kajian kajian atau apalah nih, ilmu Makna Rezeki pada malam hari ini. Adakah yang pertama kali atau sudah pernah semua nih sebelumnya? Boleh kalau Bapak Ibu ada yang baru pertama kali, silakan boleh diketik di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, adakah? Atau mungkin sudah lebih dari 2 kali deh kalau gitu. Nah, boleh. Dan sepertinya udah peserta teladan ini, Coach. Luar biasa. Wah, berarti jadi kita Ini itu berarti ya, udah sedikit banyak Bapak Ibu sudah mengenal ya, sudah mengetahui apa itu makna rezeki. Ya mungkin kalau saya mungkin tidak akan mengulang seperti apa sih makna rezekinya sendiri. Tapi saya mau seperti judulnya. Nah, judulnya kan adalah Rahasia Makna Rezeki, Inspirasi untuk Dapatkan Solusi. Nah, seperti apa sih, menarik nih Bu, Bapak Ibu. Tadi awalnya kita bicara inspirasi ya. Inspirasi, saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini sebenarnya sudah berusaha ya mencari macam panduan lah atau suatu jawaban ya melalui media macam-macam. Bisa langsung mungkin kepada para ustadz, kepada para kiai, ulama, atau habib, atau siapapun yang saya yakin itu Bapak Ibu memilih seorang yang kompeten terkait mungkin dengan persoalan-persoalan. Jadi inspirasi ya, makanya inspirasi saya yakin ini bukan suatu hal yang pertama buat Bapak Ibu untuk mendapatkan solusi ya. Nah, tadi kita juga ada inspirasi, ada juga tadi dapatkan solusi ya. Solusi. Nah, berarti dari upaya kita, apa yang kita lakukan ya, mencari kemana atau bertanya untuk mendapatkan solusi. Bapak Ibu mungkin seseorang mungkin ada yang mendatangi ke dokter ya, untuk mendapatkan solusi tentang kesehatan. Bisa juga ada seseorang mungkin datang ke seorang psikolog. Nah, psikolog seperti Bu Kinan. Bu Kinan ya kan, seorang psikolog yang Bu Kinan seorang psikolog ya kan. Nah, mungkin yang Bapak Ibu yang memiliki persoalan kehidupan di keluarga atau pribadi ya. Nah, itu Bapak Ibu mendatangi seseorang yang Bapak Ibu anggap kompeten ya kan, untuk mendapatkan solusi-solusi dari persoalan. Nah, kita bicara solusi, lanjutannya adalah berarti kenapa kita mencari solusi, berarti kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu mencari sesuatu atau misalnya googling atau searching ya, kalau YouTubing, kalau bahasanya kalau di YouTube itu nyari referensi-referensi itu barangkali pasti adakah sesuatu yang dicari gitu kan, ya kan?
Bapak Ibu misalnya tadi ingin saya ada rasa nggak enak nih badan saya, atau saya lagi sakit kepala misalnya. Mungkin kalau nggak enak ya, kalau bahasa kita nanti mungkin dipakai disiplin kata, tapi untuk memudahkan ya delivery-nya materi malam ini saya akan menggunakan bahasa yang kita sehari-hari ya. Bapak Ibu mencari sesuatu untuk mendapatkan solusi ya. Nah, artinya kita nyari solusi berarti kita punya apa nih namanya? Ada semacam persoalan ya. Persoalannya, nah setiap orang ini ternyata persoalannya macam-macam. Ya Bapak Ibu ya. Persoalannya mungkin barangkali ada yang persoalan, kalau untuk pribadi bisa jadi persoalan tentang kesehatan, ya kan? Atau juga persoalan tentang ekonomi, ya. Ekonomi bisa juga persoalan pekerjaan, ya. Bisnis, usaha, apalagi pendidikan, apalagi usaha misalnya utang piutang, kan. Tambah lagi Bapak Ibu barangkali ada punya persoalan dengan keluarga, ya. Menarik Bapak Ibu, dari saya sendiri mengenal makna rezeki ini semacam suatu sebuah perjalanan kalau bagi saya, ya. Sebuah perjalanan ya, tadi awalnya juga semacam tadi saya bilang, ketika kita butuh sesuatu atas mencari jawaban dari setiap persoalan-persoalan kita. Ya, saya melihat ilmu rahasia mana rezeki ini sangat luar biasa ya. Ketika itu sebenarnya ketika saya mengenal mana rezeki ini, saya punya persoalan ya. Persoalan secara ekonomi. Ekonominya ini saya dulu itu punya bahasanya itu kewajiban ya dengan kartu kredit. Waktu itu saya punya beberapa kartu kredit yang luar biasa, mungkin dengan penghasilan yang terbatas, ya kan, tapi dengan memiliki kartu kredit yang lumayan, ada hampir 10 kartu kredit dengan total akumulasi yang luar biasa banyak. Ketika itu saya punya persoalan. Saya sudah membayar, tapi kok ini saya nggak selesai-selesai gitu. Saya tidak selesai-selesai, bagaimana nih caranya? Udah membayar, ya kan kita pakai, ya mungkin mungkin sekarang itu ini nggak bagus loh, ya, karena riba ya kan. Tapi kondisi saya mau menceritakan perjalanan waktu itu, ya. Saya ketika itu ya sharing lah sama kakak saya, ini seperti apa sih jawaban pada saya pengen keluar dari persoalan ini gitu, agar selesai. Karena lumayan pertama makan waktu menghabiskan materi kita, pikiran kita, ada ketidaktenangan, ya, energinya nggak baik waktu itu. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya coba sharing lah ke kakak saya. Menarik ketika kakak saya sharing sama kakak saya gitu, ya, yang beliau menyampaikan bahwa ya diterima saja, dia kan, diterima saja, hadapi gitu kan. Ya, tapi jangan, yang satu yang diingat bahwa serahkan urusanmu itu, ingatlah Allah, seperti itu. Beliau cerita, ya ingatlah, apa-apapun ketika ada persoalan, ingatlah Allah. Nah, waktu itu saya merasa, ingat Allah, ya kan saya udah sholat, udah ngaji, udah macam zikir, ingat Allah lagi gitu kan. Tapi nggak ada selesai, nggak selesai. Akhirnya, kenapa saya akhirnya ngikuti itu camp Makna Rezeki di tahun 2018. Setelah mengikuti campnya, ya ternyata ujung-ujungnya dengan kondisi yang luar biasa, ngikutin camp itu dengan materinya panas, kita harus mau lepaskan, ya kan.
melepaskan perisai kita, ya kan. Ujung-ujung kan kita dikembalikan, Bapak Ibu. Dikembalikan kepada yang memiliki, menguasai diri kita, persoalan kita. Jadi kita mungkin merasa, wah, persoalan kita ini sangat besar sekali, gitu. Bapak Ibu, saya tidak tahu kondisinya seperti apa, tapi ketika Bapak Ibu udah hadir ini, semoga itu menjadi persoalan-persoalan Bapak Ibu bisa tercerahkan, terselesaikan dengan kembali kita menyadari bahwa persoalan tadi ya bagian dari kehidupan kita, perjalanan hidup kita, proses kehidupan kita. Nah, bagaimana kita meresponnya? Nah, ini saya belajar juga dari suatu buku yang bagus sekali itu. Dan ini juga disampaikan oleh waktu itu dengan Ustadz Ari Ginanjar bahwa ada rumusnya namanya event ditambah R itu respon, hasilnya adalah outcome. Itu ada buku di Success Principle, ya, karya Jack Canfield, Bapak Ibu. Itu bicara bagaimana ketika kita menghadapi sesuatu, ya, persoalan, ya, persoalan kehidupan itu kan macam-macam tadi ya, kalau kita bicara mungkin aspek ekonomi lah, aspek hubungan sosial lah, ya kan. Nah, dari persoalan tadi itu penting bagi kita bagaimana kita menyikapinya, ya, menyikapinya, karena sikap kita yang tidak tepat itu akan menghasilkan, ya, efeknya ya juga tidak tepat, gitu. Bahkan bisa jadi bukan menyelesaikan persoalan, gitu, justru menambah persoalan, gitu. Nah, tadi ada rumus event itu adalah peristiwa atau kejadian ditambah respon, hasilnya outcome itu hasil dari respon kita. Jadi ketika kita mendapatkan suatu kondisi atau peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, misalnya tadi kayak contoh saya sendiri waktu itu, saya mengalami kondisi di mana saya punya persoalan dalam bidang keuangan. Saya punya tagihan, ya, tagihan kartu kredit saya, yang kondisi mana waktu itu penghasilan saya kan terbatas, Bapak Ibu. Saya seorang ASN yang, ya, Bapak Ibu tahu, ASN penghasilan, terus dia harus dibagi untuk mencicil, ditambah dengan kehidupan dengan 2 orang anak, ya. Ketika itu ya bikin, bahasa kita yang bikin mumet, atau bikin nggak tenang, iya pasti, iya kan. Nah, tapi di situlah saya ketika mendapatkan 2 pelajaran tadi dari kakak saya sendiri, bahwa dia selalu mengingatkan bahwa ketika ini ingatlah Allah. Waktu itu saya kan juga masih belum ngerti ingat Allah seperti apa sih ingat Allah, ya kita udah sholat, udah zikir, udah berdoa, ya kan. Maksudnya saya masih belum ngeh, gitu. Tapi akhirnya ditambahkan ketika saya mengikuti Camp Makna Rezeki tahun 2018, ya, saya makin tercerahkan. Emang ujung-ujungnya apa? Ustadz Nas disuruh kita taubat, sholat taubat, ingat lagi, gitu, ya kan. Sama Ustadz Nas kita dihajat sholat taubat, sholat tahajud, ya kan. Ya kita doakan, ya, doakan orang lain, ya kan, agar tadi persoalan-persoalan kita selesai. Apa artinya? Kembali kita diarahkan kemana, Bapak Ibu? Ya, baik tadi misal dari kakak saya yang untuk sama Ustadz pun juga kita diarahkan kembali ketika ada persoalan, kita diarahkan untuk serahkan kepada Allah. Jadi sebenarnya kita jangan sampai kita meninggalkan lah, bahasanya seperti itu, Bapak Ibu. Meninggalkan siapa sih yang memberi apa, yang menghadirkan, kan? Kalau Ustadz Nas selalu senantiasa beliau bahwa apapun yang terjadi terhadap kehidupan kita, ya, peristiwa yang enak ataupun tidak enak, bahasa kita mungkin ada yang mengatakan adalah musibah atau ujian, itu adalah bagian dari skenario yang telah Allah tetapkan kepada kita, ya. Tinggal bagaimana. Nah, bagaimana kita meresponnya. Nah, kalau dalam kita nanti, kalau Bapak Ibu yang mengenal mengenal rezeki akan lebih udah mengetahui pastinya bagaimana ketika kita menghadapi suatu kondisi, ya, apapun itu yang nggak enak,
kita apa? Wow, keren ya kan? Bapak Ibu masih ingat ya, ketika ada apa pun nggak enak buat kita, ya kita mendengarkan suatu informasi atau kejadian kita alami ya, misalnya apa eh, ke apa kecopetan ya kan, atau disenggol, diserempet, misalnya kendaraan atau mobil, ya apa yang kita, wow keren, itu ada refleksi secara ini. Eh, Kalau dalam bahasa mana rezeki, tapi kan ujung-ujungnya kita kalau dalam apa itu tetap kita sebenarnya diarahkan untuk kembali bahwa kejadian-kejadian tersebut itu bagian dari skenario Allah. Nah, emang apakah mudah ya kita untuk bisa menerima? Nah, itu kondisi kita mungkin bisa beda-beda, Bapak Ibu. Ya, nah, tapi itu nanti yang penting kita jangan lupa berdoa, Bapak Ibu ya. Jangan lupa berdoa untuk karena setiap orang udah, bahkan ini kita bisa jadi kita udah mengenal MR, udah mengenal ilmu MR, masih bisa jadi kita udah walaupun udah tahu tadi wow keren ya kan, ketika dihadapkan kondisi-kondisi tadi dengan persoalan-persoalan tadi, mungkin respon kita di awal kadang masih nggak pas gitu ya, masih nggak, kurang tepat gitu. Tapi nggak apa-apa, itu sebenarnya dari sebuah perjalanan kita juga kan, kita belajar itu apa ya, harus continue untuk, tapi kita kan kita udah ada punya basicnya Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibunya sudah mengikuti ya, Insya Allah udah punya bekal, bisa walaupun kita masih nggak ingat kadang ketika kita mendapat apa ujian, mungkin masih suka, mungkin kalau misalnya marah, mungkin marahnya tadi mungkin kalau sehari 10, mungkin setelah mengenal MR bisa jadi turun jadi 7, turun lagi jadi 5, ya mudah-mudahan nanti bisa 0 kan gitu. Jadi nggak apa-apa, kita yang penting tadi respon kita ya kita terima dulu Bapak Ibu, kita tuh sambil kita tetap senantiasa ingat dan berdoa kepada Allah ya. Ini sambil, mohon maaf nih saya sambil ada yang masuk. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi setiap kita itu eh, apa ya? Tidak, apakah bisa kita terhindar dari persoalan? Nah, ternyata persoalan tuh kita mungkin selesai satu, nah, bisa jadi nanti muncul lagi. Tapi persoalan dengan mungkin dengan skala yang berbeda, dengan level yang berbeda. Karena itu ya karena kita manusia yang tidak lepas akan dari bagaimana Allah akan menjadikan kita seorang yang bertakwa ya dengan eh, apa katanya? Dengan ujian ya Bapak Ibu ya. Karena tidak ada orang yang kalau tidak diuji gitu ya untuk bisa mendapatkan level takwanya gitu. Jadi kita senantiasa ingat ya, ingat Allah ketika kita mendapatkan suatu ujian persoalan ya. Persoalannya macam-macam tadi ya, apalagi eh, Bapak Ibu ya, kita sekarang ya sekarang kita cukup prihatin ya Bapak Ibu dengan kondisi saat ini ya, yang lagi ramai case misalnya tentang pinjaman online ya. Karena efeknya apa? Pinjaman online ataupun juga judi online yang ternyata efeknya itu, saya kadang ketika baca ya, judulnya aja tuh kadang saya kontennya nggak saya baca. Coba kalau lihat judul kan saya ngikutin follow beberapa media. Kadang dapat judulnya aja kadang udah nggak nyaman kita mendengarnya ataupun membacanya gitu. Dengan kejadian-kejadian. Nah, ini mungkin menjadi Bapak Ibu yang punya teman atau saudara itu menjadi jalan lah ya buat kita bantu, kita berikan solusi untuk dengan ilmu jurus-jurus yang ada di Mana Rezeki yang bisa kita terapkan, kita praktekkan ya. Nah, nanti apa yang bisa kita praktekkan ya? Salah satunya ini yang paling mudah ya kan. Jurus pertama yang perlu dalam bahkan nih jurus pertama ini terkait yang kita sebut dengan perisai rezeki ini, ketika saya tuh membaca sebuah buku kitab Riyadhus Shalihin, ternyata bab awalnya itu adalah bab-bab apa? Kita bertaubat Bapak Ibu. Ya. Nah, gunakan kita berbanyak
bertaubat, kita membuka perisai kita, ya. Kurangi apa? Selain kita ibadah, berzikir, ya kita kurangi juga sifat-sifat atau kata-kata yang tidak baik, ya. Apa misalnya kita suka komen, ya. Mungkin kalau kita ada tadi persoalan tadi, kembali ke kita ketika mendapatkan persoalan, Bapak Ibu, itu kan tergantung bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita sebenarnya kita bertanggung jawab nggak, ya kan, dengan kejadian-kejadian tersebut, ya. Apakah kita akan menyalahkan kondisinya, ya, menyalahkan, mengeluh? Apakah sikap seperti itu yang akan kita ambil? Ini adalah pilihan buat kita. Apakah kita akan mengeluh? Ya, kok harga naik, ya kan? Ya, kok jalanan tidak lancar atau macet ya Bapak Ibu ya? Apakah kita akan menyalahkan, mengambil sikap seperti itu? Itu pilihan Bapak Ibu. Tapi faktanya apa? Ketika Ibu mengeluh dan tidak mengeluh, pasti akan berbeda. Faktanya memang jalanan tidak lancar, ya. Tapi kita punya pilihan untuk bersikap lebih baik. Dengan apa? Ya, dengan mensyukuri, menikmati bahwa ini bagian dari perjalanan kita, ya. Jalanan tidak lancar itu ya bisa jadi itu ada hikmahnya, ya. Jalanan tidak lancar, ya, bahasa kita macet dalam kehidupan itu bisa jadi ada hikmahnya Bapak Ibu, ya. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Bisa jadi cara Allah mendatangkan, ya, solusi, ya, atau keajaiban-keajaiban yang kita harapkan, seperti itu. Nah, tadi kita sudah melihat perlunya ada solusi, ya, bahwa dengan rahasia mana rezeki kita bisa mendapatkan solusi. Salah satunya tadi dengan membuka perisai rezeki. Nah, materi-materi di di jurus yang ada di rahasia mana rezeki ini sangat perlu Bapak Ibu untuk kita sharingkan. Ini bagian apa yang saya lakukan sebenarnya bagian dari LOP saya Bapak Ibu, ya. Law of projection dari saya sendiri untuk men-sharingkan materi-materi yang ada di ilmu mana rezeki. Karena tidak tahu kenapa beberapa waktu ini, ya, 1-2 hari yang lalu seseorang menghubungi saya bahwa dia punya persoalan di dalam keluarganya. Nah, yang saya bisa sampaikan adalah apa yang saya dapatkan dari ilmu mana rezeki. Apa itu? Ketika dia punya persoalan, ya kita nggak tahu Bapak Ibu, tiba-tiba ada orang yang sebenarnya secara usia itu lebih senior, ya, lebih senior dari saya. Saya tidak menyangka juga beliau tiba-tiba menghubungi saya menanyakan, ya, tentang persoalannya, soalan keluarga. Menurut saya, nah Bapak Ibu, ini juga menjadi pelajaran. Mungkin kita saling membantu. Ternyata bisa jadi, mungkin Bu Kina nanti bisa menjelaskan juga. Ternyata ada seseorang yang mungkin dia punya persoalan tapi tidak bisa mengungkapkannya. Ya. Orang punya persoalan dia hanya simpan sendiri, ya. Dia simpan sendiri yang kalau kita dia nggak bertanya atau apa, dia bisa jadi itu menjadi mungkin dia bisa melakukan hal yang nggak kita kita sangka gitu Bapak Ibu. Nah, ini kita ketika ada ya dengan kondisi saat ini yang banyak sekali kejadian-kejadian kita dengar beritanya, ya. Ketika ada apa kita bisa sampaikan, ya. Insya Allah, ya, dengan kalau kita praktekkan ya secara bertahap, ya kita mungkin lihat juga orangnya, ya, kita sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Kadang mungkin orang nggak mudah juga untuk langsung mempraktekkan, ya. Tapi kita sampaikan saja bahwa kalau kita mau, kan kita ingin mendapatkan keajaiban, ya.
kita tidak bisa, kalau misalnya dia berhubungan dengan orang lain, kita tidak bisa mengintervensi orang lain, kita tidak bisa mengatur orang lain, ya. Bahkan anak atau istri kita sendiri, ya kita tidak bisa mengintervensinya mereka untuk bisa benar-benar mengikuti seperti apa yang kita harapkan. Tapi kita punya jalan, kita punya punya instrumennya, apa itu doa, Bapak Ibu. Kita punya pilihan, ya. Kita punya pilihan untuk mendoakan mereka, ya. Karena mendoakan ini, dalam mendoakan ini untuk kebaikan seorang itu bisa jadi ya LOP yang terus-menerus berproses, Bapak Ibu. Kita untuk bisa mendapatkan anak yang soleh kan nggak instan juga, Bu, Bapak Ibu. Untuk anak seorang menjadi seorang penghafal Al-Quran, kan nggak juga ada, yang mungkin bisa jadi ada yang dalam satu malam. Tapi kan itu berproses, Bapak Ibu. Kita harus senantiasa untuk mendoakan, ya. Mungkin dalam perjalanan anaknya tidak mudah, tapi kita tetap jangan berhenti karena itu bagian dari LOP kita. Ketika kita berharap kita punya anak yang soleh, ya kan, atau pasangan kita yang soleh atau soleha, ya Bapak Ibu, itu kan juga suatu proses LOP yang kita harapkan. Jadi kita jaga itu, kita maintain doanya. Itu tugas kita apa? Kita punya pilihan untuk itu, Bu, Bapak Ibu. Pilihan kita adalah mendoakan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, tadi kembali ilmu rahasia manusia adalah inspirasi untuk kita mendapatkan solusi, ya. Ya seperti tadi saya ceritakan, ketika ada tiba-tiba 1-2 hari ini, ya Bapak Ibu, baru berapa hari ini sebelum ada seorang menghubungi saya, apa yang saya sharingkan tentang ilmu rezeki, bahwa karena ini kemarin kondisinya agak menurut saya ketika levelnya udah agak mungkin kondisi kita pakai mungkin levelnya agak berat bahasanya. Saya langsung share tentang materi selain sholat taubat adalah ya garpu utama untuk mudah-mudahan bisa menjadi solusi mendatangkan ketenangan kepada beliau. Mudah-mudahan tapi kemarin ketika saya udah dengarkan sharingnya, terus sudah sampaikan itu, beliau merasa, alhamdulillah terima kasih Mas, sudah mencerahkan buat saya. Ketika itu dia merasa kayak bingung karena dia merasa ada level yang rendah. Gitu Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan tadi kembali rahasia manusia insya Allah akan menjadi inspirasi, ya. Inspirasi buat kita semua untuk mendapatkan solusi. Karena solusinya apa? Solusinya tentunya dari Allah, Bapak Ibu. Ya. Karena rahasia manusia adalah jalan ajaib dengan cara Allah. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kelas ya materi singkat dari saya. Intinya kita jangan terus-menerus ya berbagi, sampaikan walaupun materinya yang kita sampaikan itu tidak banyak, hanya sedikit, tapi itu adalah mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua. Mungkin itu Bu Kinan, kita boleh nanti kita sharing-sharing, mau dalam bentuk sharing testimoni atau juga tanya jawab, silakan Bu Kinan. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Perry yang sudah memberikan ilmu yang sangat dahsyat, luar biasa. Wow, keren. Malam ini kita kembali diingatkan, kembali tercerahkan, kembali merasa didopingnya untuk tetap istiqomah dalam berikhtiar untuk mengejar ataupun meraih ataupun mendapatkan rezeki sesuai dengan apa yang kita harapkan. Rezeki kan bukan hanya berupa uang aja ya, Coach Ferry ya. Betul. Kesehatan, ya, kebahagiaan. Yang terpenting adalah ketenangan hidup, itu rezeki yang sangat luar biasa. Ketenangan hidup, kenyamanan hidup itu luar biasa. Harta berlimpah, badan sehat, tapi nggak tenang, nggak nyaman, itu bukan istilahnya seperti sayur tanpa garam ya. Kalau istilahnya kita ucap ya. Pak Sugiono ya, Pak Sugiono ya. Pak Sugiono dari mana, Pak? Pak Suyono atau Pak Suyono, Bu? Suyono ya, Pak Suyono dari mana, Pak?
mic-nya belum. Mic-nya belum dibuka, Pak. Pak Siono mic-nya belum dibuka ya. Ya, Dari Pesanggerahan, Pesanggerahan Petukangan Jakarta Selatan. ya. Wah, Petukangan Selatan. luar biasa. Jakarta ya, berarti Pak Jakarta Siono ya? Selatan ya. Oh, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Mantap, keren. Keren. Iya. Pak, udah lama Pak Suyono? Baru. Oh, sejak kapan Pak mengenal ilmu makna rezeki Pak? Sama kemana sama Coach Dino. Oh, sama Pak Dino, luar biasa. Wah, ini keren. Amin ya Allah. Nah, ya mudah-mudahan Pak kita semakin mengecas terus Pak ya, kita sering saling belajar Pak. Insya Allah kalau kita praktekin ya dari 10 3 aja, karena kalau kita udah ini mudah-mudahan lah bisa mendatangkan lah solusi kehidupan buat Amin kita. ya Allah. Amin. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Ada Coach Wahyudi ya, kalau nggak salah ya. Ada Ya, Kang Wahyudi. Kang Wahyudi. Ya, keren Coach Terima kasih Wahyudi. sudah hadir Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bun. Silakan nih. Saya belum tadi nggak fokus soalnya baru gabung. Dengan Iya. Ibu siapa Bu? Mana Bun? Ibu Mintarsi dari Kerawang. Terima kasih Bu Mintarsi dari Karawang, luar biasa sudah hadir. Iya, saya mau sedikit cerita ya. Nah, silakan. Silakan, Sharing-sharing, Bu Mintarsi. Udah lama Bu sebelumnya kenal mana rezeki Bu? Sebenarnya dari 2000 berapa ya dulu sebelum ikut itu udah tahu sih, cuman baru menyentuh dari sekarang. Kemarin di hotel apa sih kemarin tuh ya? Yang di Kerawang. Oh, di Karawang. Iya. Ya, untuk tema besok apa ya? Soalnya insya Allah mau ngajak suami gitu biar gimana ya gitu. Soalnya, aduh ya Allah, astagfirullah ya gimana ya untuk kehidupan saya gitu. Untuk tahun sekarang benar-benar dahsyat, luar biasa gitu ya. Karena untuk saya keberangkatan umroh, uang kita dilenyapkan oleh teman sendiri gitu. Dengan harga uang yang 70 juta itu, Masya Allah, bikin aku merinding. Wow, Tapi keren. Oh, keren Bun. iya, semenjak kemarin ikut seminar itu, jadi alhamdulillah gitu bilangnya, alhamdulillah ya Allah. Mungkin untuk tahun sekarang kita bisa berangkat dan ini ujiannya gitu. Dipinjam Allah Bun. Iya Bu, alhamdulillah. Ikhlaskan Ya. aja Bun. Kita Alhamdulillah. ikhlaskan di tumbukan pertama Bun. Allah Iya, akan lipat gandakan nanti Bun, insya Allah Bun. iya Bun. Makanya Iya. untuk setelah ikut Magna Rezeki dan apa sih katanya kalau udah gini-gini sholat tobat, dan alhamdulillah semenjak ikut seminar itu warteg kita omsetnya menambah, alhamdulillah gitu kan. Masya Allah, amin ya Allah, luar biasa. Dan untuk target kemarin kan setiap tahun ada santunan ya, alhamdulillah tahun sekarang bertambah. Dan untuk tahun depannya pengen target 100 amplop dan 2 pak gitu ya. Insya Allah minta doanya biar kami sekeluarga sehat dan usahanya lancar. Amin. Masya Allah, Bu Mintarsi. Justru, ini berarti dapat bungkus permen ya, Bapak Ibu ya. Iya. Ya Allah, nyampe saya Luar merinding. biasa, dahsyat. Nah, ternyata responnya keren. Permennya lezat Bun. Ya Bu ya. Iya. Bu Mintarsi ya, dapat bungkus permen dengan kondisi tadi kita, wow keren responnya. Iya. Ini menarik. Ya nyampe sebenarnya sebelum ikut seminar ini udah terpuruk gitu. Gimana ya Allah? Mungkin saya karena keseringan saya ketipu orang ya dari dulu udah aku kan sebagai agen semua brand baju kayak gitu ya. Terus saya kredit dari tahun berapa ya, udah nyampe 20 tahunan, alhamdulillah. Mungkin saya kalau istilahnya nggak bayar, saya selalu, ya Allah ikhlas.
ikhlas walaupun nyampe puluh juta gitu, saya ikhlas. Mungkin rezeki aku ada di depan gitu. Nyampe alhamdulillah Allah doa saya terkabul, dan untuk tahun sekarang emang saya udah maksimal ya pengen berangkat umroh, dan uang itu saya udah disediain lah buat berangkat tahun sekarang. Ternyata pas bulan Julinya ada kabar, astagfirullah, udah ya Allah gimana tahun sekarang pengen berangkat tapi ya udah nyampe, sampai menangis merinding banget nyampe kemarin seminar. Alhamdulillah ya Allah, berarti ini ujian saya sama Allah, uangnya diambil gitu. Masya Allah. Bu Kinan keren ya dengan Bu Mintarsi Keren tadi. banget buku permennya Bu Mintarsi. Mintarsi Dah. Ini Dahsyat. aja Bu. dahsyat. Ya, Kita lihat nih dahsyat. Bu Mintarsi, boleh nih cerita. Ada nggak bedanya sebelum, kalau misal kondisi ini sebelum dan mengenal ya, sebelum dan sesudah mengenal MR, Bu? Iya, kata saya kan setelah aku seminar, aku ditambahin. Mungkin aku dari dulu alhamdulillah ya, kalau namanya puasa Senin Kemis saya udah nyampe 8 tahun untuk berbagi untuk yatim setiap hari Jumat, alhamdulillah udah nyampe 5 tahun 6 tahunan gitu. Cuman untuk santunannya sebelum Muharram kan kemarin ya. Nah, saya tuh udah emang dari tahun kemarin tuh udah ya Allah, untuk tahun sekarang mudah-mudahan saya bisa berbagi lebih dari tahun kemarin. Alhamdulillah tahun sekarang alhamdulillah ya Allah diijabah doa saya, dan karena ya mungkin sayanya terlalu ceroboh apa gimana gitu ya, nyampe ya Allah merinding banget gitu. Insya Allah mungkin ini hikmahnya buat saya. Cuman saya belum istiqomah aja, pengen istiqomah lebih dalam gitu, biar saya nggak fokus ke dunia, pengennya ke akhirat lagi gitu. Dulu kan saya jualnya di rumah, walaupun saya nggak di warteg, dulu di rumah, cuman konsumen banyak gitu. Saya ngedoanya ya Allah pengen kayak dulu lagi. Dulu karena anak saya di pesantren, suami kerja, anak kerja, saya sendirian. Jadi saya ngedoanya, ya Allah berikanlah aku kesempatan untuk sesibuk pun. Ya itu saya sekarang dikasih warteg sibuk karena ya lah sekarang malah pengen balik lagi yang ke semula gitu. Pengen di rumah tapi uang apa Datang. sih? Iya gitu dari dulu. Duduk diam rezeki datang. Ya, rezeki datang. Iya gitu. Nyampe ya Allah kenapa sih kok dulu udah dikasih enak sama Allah gini-gini. Ya mungkin saya sampai menangis kemarin ikut Magnet Rezeki karena saya sholat malamnya sekarang benar setelah buka warteg, sholat malamnya nggak pernah, sekarang malah ya terbalaikan ya gitu. Nyampe dulu yang dari jam 2 malam nyampe subuh baru kelar, sekarang mah paling yang sunahnya aja gitu, yang subuh sama duha aja, yang lainnya masih belum gitu. Makanya pengen di dalam istiqomah di dalam lagi gimana caranya gitu. Baik Bu Kinan, makasih Bu Mintarsi, luar biasa nih sharingnya. Ya semoga bisa menginspirasi yang lain ya Bu ya. Ini ada pertanyaan nih Coach. Ya. Dari siapa ini ya? Bagaimana bila ada kesalahpahaman dengan orang tua, sedangkan sifat orang tua yang sudah mendekati sikap anak-anak, kadang untuk menjelaskan keluarga tidak bisa masuk. Apakah kita masuk ke kategori anak durhaka? Dan bagaimana solusinya dari rezeki selain sholat taubat dan tetap mendoakan orang tua? Dari siapa ya Coach ya? Dari Ibu Inisialnya Astri, Bunda Aiko, luar biasa nih. Mungkin ya, Ibu dari Astri. saya ya, nanti dari Bu Kinan boleh ditambahkan dari sisi. Ya baik, silakan Coach. Luar biasa nih, Bu tadi sebenarnya saya udah agak menyinggung sedikit terkait. Ini kan sebenarnya bagaimana kita kesalahpahaman, berarti kan kita berhubungan ya Bapak Ibu ya dengan orang lain nih. Orang lain itu ya maksudnya anak kita, pasangan kita, atau siapapun ya. Ya mungkin Bapak Ibu mungkin sudah memberikan suatu nasihat atau apa ya, agar dia, ya kita berharap, gini, kita kan
tentunya kita berharap nih anak menjadi anak yang soleh ya. Ya kan kita harapan kita kan seperti itu Bapak Ibu. Nah itu tadi seperti saya singgung di awal, tugas kita ini kalau dari sisi yang saya pahami ya, kita emang tugas kita menyampaikan tetap ya Bu Bapak Ibu ya. Nah namun ditambah apa nih ya? Ditambah kita kita selain ya kita untuk diri kita sholat taubat ya, kita tadi gunakan kesempatan Bu, apalagi sebagai orang tua ya, insya Allah doanya lebih makbul lah apalagi untuk anak ya, kita doakan karena tadi kita mau seseorang itu baik, anak itu tadi buku, karena LO ini kan kita bicara LOP ya Bu, harapan kita kan menjadi law of projection kita. Nah itu ada yang law of projection ternyata kalau saya pahami ternyata ada yang nggak yang dalam instan gitu ya. Sebagaimana kita kalau belajar dari Nabi Ibrahim yang berdoanya Rabbana hablana minaz zawjina ya, untuk agar turunan ya kan, itu kan bertahun-tahun sehingga menghadirkan sosok ya, sosok manusia yang mulia Nabi Muhammad itu kan panjang. Nah, begitupun kita belajar dari hal tersebut. LOP seorang Nabi Ibrahim untuk keturunan. Kita bisa belajar mungkin dari ya kisah-kisah yang ada di Al-Quran dan juga kisah para sahabat. LOP itu juga ternyata berproses. Untuk yang ada yang instan, tapi ada juga ternyata prosesnya nggak instan, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi domain saya selalu melihatnya mana nih yang menjadi bagian kita. Bagian kita adalah menyampaikan apa itu kebaikan. Kita misalnya dakwah juga menyampaikan kebaikan, tapi apakah orang bisa terima itu bukan udah bukan ranah kita, bukan domain kita untuk bagaimana orang bisa menerima. Tapi tugas kita apa? Kita menyampaikan. Ya. Dan tambahannya apa? Ya, tambahannya kita mendoakan Bapak Ibu. Nah, dengan jalurnya apa kan jalur kita ya mendoakan. Dan mendoakan kita mentreatmentnya apa kita memperlakukannya dengan mungkin itu sih Bapak Ibu kalau saya hubungan kita dengan siapa orang lain ya kita yang bisa kita artinya kita apa yang bisa kita lakukan kan. Jadi itu kita mendoakan, memaafkan, ya kan, dan memperlakukannya. Insya Allah dengan jalan seperti itu bisa jadi ya. Qadarullah nanti Allah memberikan pemahaman pada orang yang kita harapkan tadi. Mungkin itu. Ada yang belum di-mute ini mic-nya nih, Coach. Ya. Suara kita dubbing karena ada yang buka mic ya. Kita mute aja dulu. Oke, silakan mudah. Ya, siap. Baik. Ya, lanjutkan Coach. Lanjutkan. Tadi kalau saya dari saya udah tadi Bu sudah saya tambahkan intinya nanti untuk ya kita kan tadi harapannya sebagai orang tua ya. Sifat berkesabaran dengan orang tua ya, berarti kita dari ini orang tua berarti dari anak ya, kita anak mendekati anak-anak kadang untuk ini apa nih kita sebagai orang tua atau nih kesabaran dengan orang tua berarti kan kita dengan orang tua nih kalau nggak salah nih, sedangkan sifat orang tua yang sudah mendekati sikap kadang untuk menjelaskan kembali nggak bisa masuk ya. Kita gini ya Bapak Ibu yang mungkin saya pahami nanti kalau kita sebagai anak ya pasti kita punya kewajiban untuk menghormati gitu ya. Nah, tapi kalau mungkin kita ortu kepada anak mungkin menjadi persoalan ya. Nah, menjadi persoalan kita kalau kita sebagai orang tua ya tadi kalau dari saya tetap kita sampaikan itu menjadi domain kita untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik ya kan. Kemudian apa? Itu saya banget itu Coach. Ya, gimana tuh Bu? Itu saya betul saya itu. Silakan tuh Bu, tambahkan Bu. Tadi ada pertanyaan dari Bu Astri. Kebetulan saya saat ini
ayah bunda memang sedang dalam posisi seperti itu. Saya sedang membersamai kedua orang tua saya. Ayah saya di usia 84 tahun, ibunda saya di usia 82 tahun. Ini bungkus permennya sangat luar biasa. Setiap hari menjaga terumbu karangnya itu luar biasa dahsyatnya. Tapi karena saya yakin dengan menjaga terumbu karang itu, wow, pokoknya sesuatu yang saya hadapi selalu lebih dahsyat. Bungkus permennya semakin tebal, bungkus permennya semakin banyak, itu permennya semakin lezat. Karena saya yakin seperti demikian, makanya saya selama ini dari tahun 2017 sampai dengan saat ini, saya mendampingi kedua orang tua saya yang sudah ya, ingatannya tidak seperti kita ini, ya. Kita sudah sedemikian rupa mengurus, merawat, memberikan fasilitas, perhatian, totalitas sampai saya meninggalkan semua aktivitas dan pekerjaan saya hanya untuk itu, untuk orang tua saya. Itu masih ada hal-hal yang membuat kita kadang terpancing, kalau tidak sadar terpancing emosi kita. Ya. Karena mereka, orang tua kita itu kembali seperti anak kecil kembali. Pokoknya apa yang beliau lakukan, apa yang tindakan yang beliau lakukan, kita feedback kepada kita aja. Oh, kita dulu juga seperti itu kok. Ketika kita minta dibelikan es krim, kalau nggak diberikan, seperti apa kelakuan dan tindakan kita ketika itu? Kalau kita ingat ke situ, kita kan ketawa kok, tersenyum. Akan tersenyum sendiri. Kalau saya begitu mengambil sikapnya. Ketika minta sesuatu, ngambek ya, kalau bahasa Jawanya ngambek, merajuk, atau pokoknya posisi yang tidak nyaman lah ketika itu. Jadi kita ingat pada masa kecil kita dulu. Kalau kita minta uang jajan nggak dikasih, seperti apa sikap kita? Kita minta es krim nggak dikasih, seperti apa sikap kita? Ketika kita pup ya, mohon maaf, orang tua saya sudah pup di Pampers. Bagaimana mereka memperlakukan kita ketika kita dilahirkan sampai dengan saat kita bisa mandiri. Beliau sedang makan, asik-asik makan, kita, mah pupuk, mah pipis, mah sakit perut, mah mau ini, mah mau itu. Kita ingat ke situ kembali. Dengan mengingat itu, kita feedback kepada diri kita ketika kita kecil dahulu, kita akan tersenyum terus, tersenyum menghadapnya dengan senyum, 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 dan senyum. Makin tebal bungkus permennya, Pak, makin dahsyat keistimewaan yang kita dapat. Semakin istiqomah kita menjaga terumbu karangnya, semakin dahsyat yang kita dapat. Itulah mengapa keajaiban bertubi-tubi, kemudahan bertubi-tubi itu ya mungkin karena itu. Jadi kita harus benar-benar harus sadar, kita ikhlas. Kita kembalikan kepada diri kita ketika kita kecil dulu. Yang paling mudah seperti itu. Gimana sih caranya, Teh? Kita kembalikan kepada diri kita ketika kita kecil dulu saja. Ketika kita minta uang jajan nggak dikasih, bagaimana kita sikap kita? Minta uang es krim, bagaimana sikap kita? Minta sepatu baru, bagaimana sikap kita ketika tidak diberikan? Nah, seperti itu. Kita kembali seperti itu. Ketika kita sadar ke situ, kita ingat kembali ke situ, kita akan tersenyum. Masya Allah, memang seperti inilah saya. Mungkin lebih parah dari ini. Saya gitu, mungkin saya lebih daripada ini dulu ketika tidak diberikan apa yang saya inginkan. Seperti itu saja yang paling mudah yang kita untuk menetralisir apa yang ketidaknyamanan kita ketika menghadapi orang tua kita yang sudah berperilaku seperti anak kecil lagi, ya, seperti anak kecil lagi. Kadang-kadang udah makan belum. Ada tamu datang, sudah makan Eyang? Belum, dari pagi belum makan. Padahal sudah 3 kali, ya kan? Nah, kadang kalau yang tidak paham, tega betul lah anaknya, inilah macam-macam lah ya persepsinya. Tapi kalau yang paham, senyumin aja gitu. Udah mandi Eyang? Belum, dari kemarin nggak dimandikan. Oh, itu memang itu sangat luar biasa.
Kalau yang tidak paham sangat luar biasa. Tapi kalau kita sudah memahami, menyadari hal tersebut, itu sangat indahnya luar biasa. Sangat indahnya luar biasa. Senyumnya luar biasa. Kadang-kadang saya peluk. Belum mandi ya, Maya? Belum, dari kemarin. Sudah seharum ini belum mandi. Kucium lagi, kupeluk lagi. Sudah seharum ini belum mandi. Oh, aku sudah mandi ya, Dek? Sudah dong. Nah, gitu. Jadi kita benar-benar kenyamanan, kebahagiaan itu benar-benar akan kita dapatkan seperti itu. Itulah yang apa namanya yang harus kita jadikan cermin ya, kita jadikan cermin kehidupan kita. Ya, kita jadi cermin ajaibnya di situ ya. Karena hal-hal yang tidak positif, hal-hal yang positif itulah cerminan ya, cerminan kita buat diri kita untuk terus introspeksi, terus istiqomah, terus ikhlas dalam menghadapi segala macam persoalan. Demikian ya. Silakan yang lain. Ini Coach Wahyudi lagi banyak pasien. Coach Wahyudi ini beliau juga seorang CTMR, ayah bunda. Ketika beliau mengenal ilmu MR, pasiennya bertubi-tubi tidak henti-henti. Nah, itulah Coach Wahyudi yang sedang menggoyang-goyang, mungkin pinggangnya sudah. Nah, treatment pasiennya itu luar biasa, udah jadi luar biasa. Coach Wahyudi itu seorang CTMR juga. Setelah mengenal ilmu MR, beliau mengatakan pasien saya Allah kirim bertubi-tubi tiada henti. Dari pagi sampai pagi terkadang ya. Itu luar biasa Coach Wahyudi. Salam sehat, bahagia untuk Coach Wahyudi. Ada lagi Bapak Ayah Bunda yang ingin bertanya atau ingin testimoni keajaiban? Assalamualaikum Coach Ferry. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Perkenalkan saya Royani dari Karawang. Keren. Selamat datang. Selamat salam semua. Salam kenal buat semuanya. Baik, alhamdulillah luar biasa. Dahsyat. Pak Royani, dari Karawang nih. Tetangganya betul. Bu Kayak Ibu Mintasi tadi ya. Tetangganya. Bukan. Mungkin kemarin sempat satu event ya di Hotel Mercure kemarin dan alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan Pak Nas gitu. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan sih sebenarnya, tapi sebelum ke pertanyaan itu saya coba berbagi dulu, sharing dulu terkait dengan ilmu magnet rezeki ini. Jadi mungkin kalau bisa izinkan saya untuk flashback ke belakang. Jadi pertama kali sebenarnya bersinggungan dengan ilmu magnet rezeki ini tahun 2020-2021. Saya lupa tepatnya ya, sekitar tahun itu. Cuma mungkin ya sekitar 2020 atau 2021 pas pandemi lah, awal-awal pandemi. Cuma karena di saat itu mungkin saya merasa sombong mungkin saat itu ya, karena berada di zona nyaman. Saya juga bekerja di satu perusahaan yang manufaktur saat itu. Jadi ilmu yang sangat berharga ini lewat gitu. Jadi hanya sekilas udahlah tidak dihiraukan lah ya buatnya gitu. Cuma alhamdulillah Allah uji di tahun 2023 ini. Di 2023 akhir saya memutuskan untuk resign saat itu karena saya merasa cukup untuk membuat usaha, dan alhamdulillah juga usaha itu sudah berjalan sekarang. Cuma ternyata Allah ujinya itu ya tadi secara ekonomi gitu. Usaha yang tadinya bagus naik gitu ya, cuma setelah beberapa bulan, apalagi setelah Lebaran ini, kok omsetnya tuh makin turun, bahkan usaha saya tuh sampai nggak ada pembeli sama sekali. Nah, saat itu mungkin karena terbiasa hidup enak gitu ya sebelumnya, pada saat ada persoalan itu, saya ada yang hampir menyalahkan Allah gitu. Kenapa gitu? Padahal sebelumnya, sebelum waktu saya masih ada di perusahaan tersebut ya ibaratnya, ya kalau boleh saya ceritakan, saya banyak membantu orang gitu. Bahkan ke panti asuhan, ke pondok pesantren juga ikut nyumbang. Tapi kok saya diuji seperti ini gitu, mana timbal baliknya gitu ya. Tapi itu nggak sampai terucap gitu, tapi dalam hati, tapi aduh ini durhaka banget sama Allah gitu ya. Dan alhamdulillah juga
wow keren ini ya. Allah kasih ujian, istri saya sakit gitu, jantung. Alhamdulillah dikasih penyakit jantung. Saya masih berobat jalan. Makin ini kok bisa gitu, kok bisa saya dikasih permasalahan yang bertubi-tubi seperti ini dengan kondisi ekonomi yang sudah mulai menurun, bahkan sekarang punya amanah yang harus saya selesaikan gitu kan. Meskipun ada orang lain yang punya amanah ke saya gitu, yang sampai sekarang susah untuk ditagih gitu. Tapi ya itu mungkin salah satu ujian yang Allah kasih ke saya supaya mau introspeksi diri. Nah, pada saat down seperti itu, akhirnya ketemulah dengan ilmu magnet rezeki ini ya wasilah melalui Coach Imam ya, Coach Imam Hambali di Karawang. Kebetulan beliau sangat dekat juga sama saya karena dulu pernah anak saya pernah mondok di pondoknya beliau. Beliau yang mengenalkan ilmu magnet rezeki ini. Baru tuh sadar, oh ternyata selama ini ada penghalang gitu. Ada penghalang saya untuk mendapatkan ada perisai rezekinya. Dan di situ ya tadi ilmu pertama yang diperkenalkan adalah buka dulu perisai rezekinya itu. Pada saat diperkenalkan saya masih belum begitu yakin gitu ya. Nggak mungkin kalau cuma begitu doang gitu. Nggak mungkin gitu. Tetap harus usaha keras kita sendiri yang bisa yang bisa membuat kita itu berubah gitu kan. Saya masih berprinsip seperti itu awal-awal. Itu diperkenalkan di bulan puasa kemarin sama Coach Imam. Nah, seiring waktu diajaklah untuk ikut seminar kemarin. Dan ketemu langsung dengan Pak Nas. Di situ meskipun ia hanya membahas 2 atau 3 jurus lah ya sampai ke LOP. Alhamdulillah kebuka. Oh, ternyata selama ini saya sombong sekali gitu. Saya sombong merasa bangga bahwa saya tuh punya kemampuan, saya punya segalanya bisa saya lakukan sendiri. Ternyata begitu Allah kasih nih ujian, saya nggak bisa apa-apa. Baru tuh mulai salat tobat yang diajarkan itu ya, salat tobat. Dan kemarin menerima ijazah juga dari beliau, dari Pak Nas, setiap punya 1 dosa 1 salat tobat. Iya. Dijalankan, mudah-mudahan bisa continue dan mudah-mudahan. Nah, cuma memang sampai sekarang saya masih belum merasakan keajaiban yang wah gitu ya. Mungkin Allah memang ngasihnya bukan yang harus yang wah gitu ya. Tapi yang saya rasakan adalah ada rasa ketenangan, rasa tenang. Yang sebelumnya itu setiap kali ada masalah itu langsung panik gitu. Langsung wah pokoknya mau menyalahkan sana sini lah gitu, sampai hampir-hampir menyalahkan Allah sendiri gitu ya. Padahal kalau kita mau lihat, oh mungkin itu saya punya salah sebelumnya. Saya merasa bangga dengan diri saya sendiri, saya merasa sudah cukup bisa ngasih ke orang, nanti pada saat saya susah pasti banyak yang nolong saya juga gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata rasa sombong itu mungkin yang membuat akhirnya ya Allah kasih ujian seperti itu gitu. Nah, jadi setelah mengenal langsung ya dari Pak Mas dan mencoba untuk mengamalkan ijazah beliau yang tadi 1 dosa 1 salat tobat, yaitu keajaibannya mungkin rasa tenang di hati setiap ada permasalahan. Dan mungkin sebelum-sebelumnya ada pertengkaran sama istri gitu ya, sebelum-sebelumnya bahkan di bulan kemarin, di bulan Juni itu sempat saya sama istri itu hampir bisa berantem besar di situ, hampir bisa. Nah itu sekitar 3 minggu sebelum acara ketemu Pak Nas, itu berantem besar-besaran. Bahkan waktu kemarin ikut seminar pun masih berantem, masih diem-dieman gitu, masih diem. Tapi setelah ikut acara itu baru pas jam istirahat, pas break time jam 4 lah kalau nggak salah, pas sholat asar, dia ngampirin terus gandeng tangan. Dan masuk, alhamdulillah ini juga menurut saya suatu keajaiban yang luar biasa gitu ya. Untuk materi ternyata Allah masih ke situ. Dalam bentuk itu keharmonisan itu mulai ada lagi gitu. Rasa tenang di hati juga yang sebelumnya rasa nggak tenang itu sekarang setiap ada masalah, ya udah pasti ada solusinya, cuma kita belum ketemu aja. Gitu kalau sekarang. Jadi
mungkin nanti keajaiban yang lebih besarnya bisa mungkin lah gitu ya. Yang sekarang itu mungkin yang dibutuhkan itu bukan yang diinginkan ya. Mungkin yang sekarang saya butuhkan itu sebenarnya Allah kasih ya itu rasa tenang dulu gitu. Melalui istri yang sebelumnya ya bukan cuma istri sih karena saya juga keras kepala dan egois gitu ya. Jadi sama-sama egois berantem. Sekarang cair gitu. Terus anak-anak juga, alhamdulillah anak-anak yang sebelumnya rewel, sering sakit sekarang alhamdulillah sehat. Ya kalau rewel namanya anak kecil ya, maksudnya berantem-berantem gitu udah biasa, cuma nggak seperti dulu gitu. Ya kan intinya dalam keluarga itu udah mulai ada komunikasi, ada ya harmonis kembali lah. Gitu. Alhamdulillah. Jadi itu setelah ini sedikit testimoninya ya, setelah mengenal ilmu magnet rezeki ini. Nah, langsung ke pertanyaan nih, biar cepat, waktunya juga udah jam segini ya. Nah, pertanyaannya itu Mas cuma kemarin pengen ditanyakan langsung ke Pak Nas, cuma karena dibatasi waktu, jadi saya sempatkan untuk bertanya di sini karena mumpung ada momen ya. Terkait dengan LOP, Law of Projection. Nah, kadang-kadang gini, kalau misalnya kita hidup sendiri mungkin gampang ya, karena pikiran kita sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita hidup berdua dengan pasangan kita, di mana salah satu pasangan kita itu, misalnya saya sendiri berpikir selalu negatif gitu ya, sedangkan pasangan kita dia selalu berpikir positif gitu. Nah, sedangkan apa yang kita pikirkan, itu akan diproyeksikan gitu. Nah, itu nanti kalau misalnya ada dua yang seperti ini dalam kehidupan kita, kira-kira mana yang akan terproyeksikan gitu? Apakah dari misalnya saya yang selalu negatif karena saya punya masalah di mental blocking ya, di tempat kerja dulu itu saya punya mental blocking di seolah saya tuh project maker gitu. Akhirnya setiap kali apa yang saya lakukan pasti gagal. Berpikir seperti itu. Sampai sekarang saya masih berusaha untuk menghilangkan itu. Jadi selalu ada rasa negatif di saya sendiri. Sedangkan pasangan saya itu dia positif gitu. Positif. Nah, apa ada terjadi tarik menarik di sini akhirnya ya nggak terproyeksikan semuanya gitu atau gimana gitu. Ini Mana yang menang ya? menang gitu, apa yang lebih kuat gitu. Atau karena ngerasa saya lebih kuat nih negatifnya gitu, akhirnya ya ngerasa seperti ini gitu atau gimana gitu Mas. Itu Luar biasa nih Pak Royani, Bu Kinan ya. Baik Pak Royani, Keren. terima kasih. Dahsyat. Sharingnya luar biasa nih, baru mengenal ya, terus udah ikut seminarnya kemarin dan dahsyatnya lagi langsung ajaib dan yang kerennya lagi ketemu Pak Nasrullah langsung. Insya Allah mudah-mudahan dengan begitu harapannya Pak ya bisa lebih kuat keyakinannya Pak Royani ya, karena Pak Nas sendiri yang menyampaikan materinya secara langsung ya. Nah, mungkin kita akan dari saya coba menambahkan saja terkait LOP. Sebenarnya LOP atau apapun. LOP kan proyeksi dari pikiran kita, ya. Kan tadi kalau kita bicara LOP itu apa? Law of projection itu kan dari pikiran, nanti berubah jadi apa? Di tindakan akan menghasilkan nasib kita kan. Seperti itu. Nah, tadi pikiran apapun kata-kata sebenarnya apa yang itu sebenarnya kan bisa terkabul kan. Nah, kalau kata Bapak tadi sebenarnya maksudnya mana yang menang kan gitu ya Pak Royani ya. Mana yang menang nih? Istri saya berpikiran positif ya kan. Sementara saya berpikirnya banyak negatifnya misalnya kayak gitu kan. Nah, mana nih nanti yang dikabulkan ya. Kalau seperti Usana bilang apapun yang itu dikabulkan, bahkan yang nggak bagus pun dikabulkan, udah terjadi. Misalnya kita pikirnya jalanan macet, ya udah macet, Pak. Ya kan? Udah terjadi tuh, Pak. Yang kalau kita mikirnya udah nggak bagus, sebenarnya kita ngomongnya, susah hidup kita ya udah susah, Pak. Emang pada saat itu udah susah berarti. Udah terkabul itu. Nah, tapi saya mengingatkan kembali, Pak, tadi bahwa kita itu punya pilihan bagaimana kita menyikapi sesuatu, ya, peristiwanya apa, ya kan, respon kita apa, hasilnya nanti seperti apa. Ketika kita merespon dengan sesuatu tadi, apakah itu dengan perkataan ataupun pikiran, apalagi ditambah dengan tindakan, Pak, wah makin kuat. Pikiran aja itu udah mendorong kuat untuk kita melakukan suatu aksi, ya.
pikiran, perkataan, tindakan. Yang tadi misalnya apalagi bisa selaras, itu ya hasilnya ketika kita berpikirnya nggak bagus. Ini kita bicara kayak macam ini aja Pak. Saya akan menyederhanakan, kalau Bapak buka YouTube, nih, ya, itu kita akan mengenal algoritma. Bapak senang lagi mikir apa atau lagi mencari apa, itu akan terhubung, akan termuncul itu yang topik-topik yang berkaitan. Itu menggambarkan sebenarnya pikiran kita, Pak. Bapak lagi misalnya, oke, misalnya sekarang lagi suka bola, pas buka bola nanti info bola, ya, itu mah lagi bagus. Mungkin nih kalau yang lain, Bapak buka apa, nanti muncul itu juga. Ya, begitulah Pak kepikiran kita. Itu sebenarnya kita udah terjadi. Nah, nanti kita ditambahkan, ya, itu dari pikiran, kata, ya, perkataan kita, tambah tindakan itu makin kuat. Itu tindakan itu akan menguatkan sebenarnya apa yang telah kita pikirkan. Nah, nanti yang apa terjadi yang positif juga sama. Sebenarnya dia apa tuh udah, cuma kan bedanya gini Pak, nanti ketika orang yang berpikir positif kan dia merasa tadi ketika meresponnya ya jalanan sama kita menghadapin suatu peristiwa yang sama. Misal tadi yang mudahnya kita ngelihat adalah kondisi jalanan tidak lancar. Ya, seorang punya pilihan, dia akan mengeluh, ya kan, dengan kondisi jalanan yang tidak lancar, atau dia merasa bersyukur dengan jalanan yang tidak lancar. Seseorang mengeluh, dia akan merasa capek badannya, wah, akan mumet, bahasa kita nggak tenang, makin pusing, ya, ketika dia ada di jalanan yang tidak lancar. Tapi orang yang bersyukur atau merasa ini alhamdulillah jalan lancar, dia mengambil sikap apa? Dia bisa punya inspirasi menulis sesuatu yang positif, bisa jadi menimbulkan suatu karya, atau mungkin yang paling mudah dia udah saya zikir aja. Yang tadinya mungkin nggak biasa, mungkin cuma zikir 100 kali jadi 1000 kali kan bisa Pak. Atau dia berbanyak sholawat. Nah, artinya apa? Dengan peristiwa yang sama, kondisi yang sama, seseorang bisa saja emang memiliki sikap yang berbeda, Pak. Nah, seperti itu. Hasilnya ya, kalau kita yang tadi ngeluh, ya badan kita gak enak, Pak. Bapak merasa jalanan tuh sampai rumah nanti, aduh, badanku capek gitu kan. Tapi bagian ini dia akan tenang, tetap tersenyum. Dia udah merasa, hatiku udah tenang, tadi aku udah bisa zikir di jalanan, ya kan. Itu sih, Pak. Pasti akan berbeda antara orang yang tergantung, jadi artinya gini, sikap seseorang itu akan mempengaruhi ya hasilnya. Dia merasa tenang atau tidak itu tergantung dari bagaimana dia meresponnya. Responnya itu tadi dengan kata-katanya, pikirannya, dan tindakan seperti itu. Mungkin itu sih Pak. Insya Allah semuanya terkabul apa yang kita pikirkan, seperti itu yang disampaikan Pak Nas. Ya Pak Rayani ya. Mungkin Bu Kiran mau nambahkan atau tadi ada pertanyaan dari Bu Endah. Silakan Bu Kiran kalau ada mau tambah. Wah, Coach Ferry sudah lengkap banget itu. Bentar, Coach. Saya lihat ini sebentar. Ini terima kasih Pak Royani ya. Ya. Mungkin itu Pak Royani tambahan dari saya. Mantap, sudah sangat lengkap ya. Itu seperti yang kita sama-sama kita lihat ya. Memang kalau hidup itu ya proyeksi, pokoknya ucapan, doa, pikiran, apapun dalam hati, dalam ini baik, buruk, yang kita pikirkan, yang kita rasakan itu pasti akan terproyeksi seperti apa yang dalam hati dan pikiran kita. Seperti laptop kita isinya gambar apel, ya, kemudian diproyeksikan ke layar, tetap pasti jadi gambar apel. Jadi apa yang dalam hati dan pikirannya Pak Royani, ya akhirnya diproyeksikan menjadi itu yang ada dalam pikiran Pak Royani. Makanya berhati-hati dengan pikiran, berhati-hati dengan perasaan, itu yang Pak Nas selalu ingatkan. Karena baik dan buruknya itulah doa, dan pasti Allah kabulkan. Itu aja sih yang paling simpelnya ya Pak Royani ya.
Jadi Iya. tetap harus jaga hati, ya, jaga pikiran, agar terproyeksi yang baik-baik saja. Ya, mendapatkan yang baik-baik saja seperti itu. Insya Allah saya yakin, karena baru ikut aja udah ajaib, pasti bisa melewati hal sedemikian. Yang Amin. jelas lebih istiqomah buka perisainya, ya, tarik garis kebenarannya. Saya salah, dia yang benar. Ya Allah, saya salah, ya Allah, dia yang benar. Saya salah, ampuni saya, ya Allah. Saya siap belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Tarik garis kebenaran. Apapun yang kita lihat yang tidak kita inginkan, yang tidak positif, tetap kita yang salah. Saya salah, ya Allah, dia yang benar. Ampuni saya, ya Allah, saya siap belajar untuk menjadi lebih baik. Itu terus, supaya hati kita, pikiran kita tidak terkontaminasi. Itu aja sih Pak Royani, ya. Insya Allah. Salam untuk keluarga di rumah. Salam sukses ya Pak Royani, ya. Amin, amin. Makasih. Ya, baik. Ada lagi ya? Siapa lagi kira-kira yang mau berbagi seperti Pak Royani? Dahsyat banget Ini ini. ada Bu Ini ada Endah. yang raise hand siapa nih? Ini ada Bu Bu Fitri. Endah. Ya. Silakan Bu. Silakan Bu Endah. Assalamualaikum Kita warahmatullahi beri- wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kesepakati waktu sampai jam berapa nih, Coach? Udah lewat ya. Ya, mungkin kita 10 menit lagi ya Bu ya. 10 menit ya. Oke, baik. 10 menit lagi, Bu, silakan. Apakah yang mendapat keajaiban itu yang sudah mengikuti seminar atau saya masih belajar? Saya masih baru. Atau belum gitu ya Bu? Ya. Yang kedua itu gini, saya itu karena suami kan sudah pensiun. Lah, ini rencana itu bikin rumah kos-kosan gitu. Tapi baru separuh, baru belum selesai, dananya sudah habis. Lah, itu kata-kata apa yang kadang sering temen tanya, masih macet. Lah, ini kira-kira supaya ini nanti bisa berjalan dengan lancar, itu bisa melanjutkan lagi, itu kira-kira saya kata-katanya itu Harus yang bagaimana? baik itu seperti apa gitu. Ya. Yang bisa saya lakukan supaya tidak negatif, supaya tidak semuanya bisa lancar lagi gitu. Baik, Bu Endah. Silakan, Coach Ferry. Baik, Bu Kinan, Bu Fitri Endah Riani, luar biasa nih tadi pertanyaan. Oh, yang ajaib itu yang ngikutin seminar doang atau wah ini menarik nih. Luar biasa nih pertanyaan, Bu. Bapak Ibu keren. Ya, yang ajaib. Ya, Bu, sebelumnya Ibu ini udah ajaib. Sebelum ikut seminar ini kita ini sebenarnya udah ajaib, Bapak Ibu. Ya. Kita ini kan Pak Nas sudah nyampaikan sebenarnya kita ini udah ajaib. Ya, cuma kalau kan kita pengen nih gimana ngulang keajaiban kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kita ngikutin nih materi biar gimana caranya kan kalau kita pelajari ternyata keajaiban kan ada polanya ya Bu. Bapak Ibu ya. Nah, ada polanya itu yang kita sebenarnya kita coba ikuti. Kalau mungkin selama ini kita itu mendapatkan ilmu itu mungkin sudah kita dapatkan Bapak Ibu. Bahwa kita harus sholat taubat, kita udah paham, kita udah ngikutin sebelumnya. Bahkan mungkin sebelum Bapak Ibu ikutin Mana Rezeki, sudah istighfar itu pasti udah dari awal kita mungkin mengenal ya ilmu agama gitu, taubat. Ya sebenarnya kita itu udah ajaib. Nah, cuma kita yang mencari itu kalau Pak Nas bilang gimana caranya pola keajaiban itu bisa diduplikasi, artinya bagaimana kita biar pengen ajaib terus kan gitu. Seperti apa sih tadi kita bisa berulang. Nah, kan itu ya. Kita harapan kan gitu. Harapan kita kan seperti itu, Bu. Insya Allah pertama tadi kalau Ibu bertanya apakah ajaib yang hanya yang ikut seminar aja lah. Ya, mohon maaf. Semuanya ajaib, Bu. Bapak Ibu semuanya ajaib. Mereka yang ikut atau tidak ikut seminar itu insya Allah semuanya ajaib ya. Ya, insya Allah semuanya ajaib.
ya. Cuma kita dengan ilmu makna rezeki ini yang Ustadz Nas bikin materinya, kurikulumnya itu untuk kan Ustadznya membuat suatu pola kurikulum yang bisa kita ikuti, yang bisa kita lakukan agar keajaiban yang kita harapkan tadi, LOP kita, harapan kita, doa kita itu bisa terwujud. Nah, itu sih Bapak Ibu. Kita mungkin pahami ke sana bahwa ini adalah sebuah pola yang bisa jurus-jurus yang dijadikan suatu pembelajaran ya terstruktur ya yang mudah-mudahan kita praktekkan dulu. Nah, kan sebenarnya ada 10 jurus awal ya. Yang sampai disampaikan 3. Kita jalankan yang 3 aja itu insya Allah udah luar biasa dahsyat Bapak Ibu. Ya, apalagi ditambah jurus ke-4 sampai seterusnya seperti itu. Jadi nggak mesti bisa jadi Bapak Ibu yang mau misalnya baru niat aja ya mau memuliakan atau mau belajar ya udah ada itu tercetus nanti bisa jadi keajaibannya sudah muncul. Ustaznya kadang orang belum apa-apa udah baru niat udah terjadi. Banyak tuh Bu kalau untuk kisah yang baru niat aja teman-teman trainer tuh kalau sharing tuh luar biasa tuh banyak mereka yang gimana mau ikut training itu ada niat tapi nggak tahu jalannya tapi tiba-tiba ada tuh di tempat. Nah itu banyak keajaiban seperti itu. Ya itu banyak kali kalau untuk hal tapi kita dari yang ingin saya sampaikan adalah bahwa materi jurus-jurus yang ada di Makna Rezeki adalah sebuah pola yang telah disusun oleh Ustadz Nasrullah agar bisa kita praktekkan ya suatu pola ya pola keajaiban ya kalau bahasa kita tuh kalau mungkin bahasanya sederhana adalah solusi tapi kan solusi ya pola solusi yang dari yang Allah akan berikan kepada kita kalau kita praktekkan kita ikuti insya Allah ya kita akan mendapatkan jalan. Untuk disiplin katanya itu, Pak, maaf ya. Sekarang Saya masuk ke disiplin kata yang Ibu maksud ya, Bu ya. ya kan saya bangun rumah itu kan masih terbengkalai katakan gitu ya. Belum selesai, tapi banyak orang yang sudah pada nanya gimana kos-kosannya udah jadi belum? Ya, sementara istirahat dulu. Saya bilangnya gitu. Yang kira-kira bisa baik gitu gimana supaya tidak intinya bahasanya itu yang baik. kata-katanya itu gimana gitu loh yang ya ini kita sebenarnya kalau ini baik berarti ada 2 hal yang berarti Ibu bagaimana merespon orang lain ya Bu ya. Nah pertama Ibu sebenarnya punya LOP sendiri. Ibu punya LOP bagaimana menyelesaikan proyek Ibu dalam membuat itu kan LOP Bu. Nah Ibu fokusnya ke sana dulu. Fokus ke LOP Ibu, Law of Projection. Kalau keinginannya kan Ibu fokusnya ke mau bikin proyek pembangunan kos-kosannya selesai. Nah di situ yang Ibu kuatkan, fokuskan ya. Fokuskan berarti apa Ibu yang lakukan? Ya kita nggak tahu jalannya Bu, tapi yang bisa kita lakukan apa? Kita sholat taubat ya. Kita doakan kalau misalnya Ibu ngelihat ada pembangunan orang lain yang sedang bangun, Ibu doakan. Ya semoga yang misalnya Ibu punya tetangga nih atau Ibu sedang lewat ya. Ibu punya tetangga atau orang lewat tuh ada yang sedang bangun, Ibu doakan itu. Itu sih kalau prakteknya dari kitanya ya. Kitanya bagaimana agar mengakselerasi bahasanya kita mengafirmasi dengan mendoakan orang lain. Bu. Salah satunya adalah melalui ini bahasanya artinya kalau mendoakan orang itu jurus kickback namanya Bu ya kita mendoakan orang lain yang mungkin sedang sama-sama dalam membangun sedang membuat rumahnya doakan kebaikan semoga berkah ya semoga lancar bagus hasilnya seperti sebenarnya apa yang kita harapkan gitu Bu kita doakan orang lain itu seperti yang kita harapkan. Nah, itu dengan jurus feedback. Ya. Nah, tadi gimana nih Ibu kan berarti gimana caranya ngerespon orang. Ya, gimana caranya merespon orang yang kalau nanya ya sebenarnya gini kalau orangnya kita kita minta doanya. Ya doain ya semoga
ini bisa selesai, harapan kami bisa selesai. Saat ini kami sedang berusaha gitu kan, mengusahakan biar ini segera selesai. Kita kan Amin. kita minta doa aja Bu, kalau misalnya ada orang nanya, oh iya ini belum, iya nih tolong ya doa, itu sebenarnya paling mudah, kita minta doa sama yang bertanya gitu. Kita nggak perlu excuse yang alasan yang malah jadi doa kita juga malah nggak bagus gitu ya. Ini sedang kondisi lagi susah, malah jadinya nanti kita jawabnya susah kita ya kan. Minta doanya Persoalannya ini, Coach. ya. Persoalannya Ibu siapa? Bu Fitri. Ibu Endah ya? Ibu Indri. Fitri ya? Ya. Ibu Fitri. Ibu Fitri udah ikut seminar kan? Belum. Oh, belum. Karena belum ikut, Coach, makanya beliau belum tahu apa istilah-istilah kita kayak LOP, disiplin kata ya. Mungkin baru mendengar, sebatas mendengar ya Bu Fitri ya. Baru Ya. belajar. Oh, Baru baik. berapa hari. Bu Fitri akuntan, Bu Fitri tinggal di mana saat ini? Di Rembang, Jawa Tengah. Oh, Jawa. Nah, Bu Fitri bisa nanti hubungi kami akan kasih rekomendasi Bu Fitri kepada teman-teman kami CTMR di daerah Rembang. Silakan ikut pada tanggal 9-10 nanti di seminar di daerah Rembang. Rembang itu Jawa Tengah ya? Ya. Ya. Ya, banyak Ya. Bu Fitri. Nanti dengan ikut seminar, Bu Fitri akan lebih paham. Oh, disiplin kata tuh ini. Oh, LOP tuh ini. Oh, buka perisai tuh ini. Nah, syukur sih alhamdulillah sudah paham meskipun hanya lewat cerita ya. Gitu. Yeah. Jadi kita menjelaskan lebih dalam, tapi Bu Fitri belum mengenal magnet rezeki secara khusus. Saran saya Bu Fitri silakan ikuti seminar pada tanggal 9-10 dan trainingnya di daerah Rembang. Nanti saya kasih linknya yang teman-teman yang membuat seminar dan training di sana. Itu pertama. Yang kedua, yang paling mudah adalah kita tidak usah membuat alasan apapun ketika banyak pertanyaan ini itu, ketika kita menghadapi persoalan itu. Yang paling mudah ya udah, mohon doakan ya, semoga Allah mampukan saya untuk segera menyelesaikan pembangunan ini. Itu aja, itu yang paling mudah. Doakan saya ya Bu, mudah-mudahan Allah mampukan saya untuk segera menyelesaikan pembangunan ini. Siapapun yang bertanya, ya Allah mohon doakan ya Jeng, Allah mampukan saya untuk segera menyelesaikan bangunan ini. Dengan diikuti sholat tobat, ya, seperti yang Coach Ferry sampaikan tadi. Ya, itu aja yang paling mudah, Bu. Jadi nggak usah pakai alasan yang lain-lain. Terus ya Coach Ferry juga tadi sudah bilang, kita ngelihat pembangunan masjid, pembangunan rumah, pembangunan jalan, pembangunan apapun yang sedang membangun, Ibu doakan ya Allah, mudahkanlah orang yang sedang membangun itu. Mampukanlah dia cepat menyelesaikannya dengan hasil yang terbaik. Mampukan ya Allah. Cuma itu aja. Karena doa yang kita sampaikan itu Bu sejatinya untuk kembali kepada kita, diaminkan oleh malaikat kembali kepada kita. Amin. Ngoten Bu, insya Allah. Insya Allah. Jadi usahakan ikut ya Bu tanggal 9 dan 10 nanti di Rembang. Akan saya nanti ada beberapa teman yang bisa ya. Di Rembang daftar aja Bu. Ya nanti saya kasih linknya pendaftaran yang ada di Rembang ya Bu ya. Oh yang iya ada iya. di daerah sana. Ya. Terima kasih. Ibu dapat linknya dari mana Bu? Ini dari grup Magnet Rezeki. Jakarta. Oh, rezeki. Jakarta. Iya, nggak tahu nih. Pokoknya saya ikut grup gitu. Ada di dalam grup. Ya nggak apa-apa. Nanti bisa ya. tanya yang di sana Bu, yang di grup apa? Atau nanti masuk di grup Korwil ya Bu? Iya. Kalau nggak nanti bisa Ibu tanya ke kami juga bisa, Korwil Jakarta. Nanti kami kasih rekomendasi teman-teman NCTMR yang akan mengadakan seminar dan training pada tanggal 9 dan 10 Agustus nanti. Ibu masih punya persiapan yang lumayan bisa informasi. Insya Allah Bu, lebih dahsyat lagi kalau Ibu ikut dulu seminarnya. Ya, lebih dahsyat lagi. Iya. Insya Allah. Terima kasih Bu Fitri ya telah bergabung dengan kita. Itu saja. Insya Allah. Ya Insya Allah Allah segera selesaikan. Allah mampukan segera selesaikan. Amin. Apa yang sedang Ibu Fitri selesaikan, Ibu Fitri berusaha menyempurnakan pembangunan kos-kosan ya. Semoga berkah ya Bu ya. Amin. Semoga Allah ridho.
Amin. Amin, amin, amin. Banyak yang resen untuk bertanya, Coach, tapi waktu kita kan juga kalau kita teruskan nggak akan pernah cukup sepertinya nih ya. Tidak cukup ya. Gimana, Coach? Coach Dino, gimana? Waktu sudah menunjukkan pukul 21.45. Ini buat Dapat izin tidak, Coach? ini Bu, share Assalamualaikum, selamat malam semua. Sehat-sehat semua Selamat ya. malam, Coach. Assalamualaikum, Coach. Assalamualaikum, sehat-sehat semua ya. Nih dari Mas Ferry keren nih, beliau ada coach muda yang keren ya. Jadi Ya. kalau kita bilang dia bukan Gen Z, tapi Gen Z apa nih? Gen Y, Gen P. Ya. Mungkin ini yang pertama kalau ya memang kalau kita mau banyak pertanyaan pasti bakalan terbuka semua gitu ya. Iya, betul, Coach. Betul. Betul. Sekarang sudah jam berapa? Sekarang sudah jam 9.46. 21.46. Oke. Nah, sekarang apakah mau digenapkan sampai jam 21.55 nanti 22. menit. Jam 22 paling, Coach. Ya itu makanya. Jadi di closingnya jam 21.55 boleh. Gimana? Oke? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Mungkin Baik. diinformasikan dulu nih Bu Kinan, kelihatan nggak share-nya? Ada kelihatan. Ada. Cuma mungkin cukup. Nah, ini kalau untuk wilayah Jakarta kebetulan ada 4 ya. Jakarta Pusat, Selatan dan Timur 2 ya. Siap. Ya mungkin sambil saya boleh tambahin dikit dari yang tadi Bu Endang ya. Bu Indah. Bu Fitri. Indah Bu Fitri ya. Jadi terima kasih Bu Fitri dari Rembang yang bisa hadir sini dan tentunya dimanapun kita berada kita bisa saling bersilaturahmi seperti itu. Memang ketika kita ber-LOP atau kita punya harapan, maka benar seperti tadi yang disampaikan oleh Coach Ferry gitu kan, bahwa kita tuh maunya bangunan itu cepat jadi gitu. Cuma secara nggak sengaja kita malah bilang ke orang-orang gitu kan, ini apa? Belum cukup gitu ya, seperti ya. Baru istirahat, nunggu gitu. dana. Ya, nah makanya besok-besok ini Bu, kalaupun Ibu besok ada yang nanya ataupun sekarang nih hari ini Ibu doa sama Allah bilang gini, ya Allah, aku ingin agar kau dapat membantu menyelesaikan pembangunan kosku gitu kan, ya dengan cara yang ajaib gitu untuk orang-orang soleh seperti itu. Amin. Gitu. Jadi ketika itu dan ketika pun ada orang tanya gitu kan, Ibu bisa bilang gini, sedang dipersiapkan oleh Allah begitu. Bilang gitu aja. Gitu Bu. Kadang-kadang saya itu begini, merasakan ya Allah, alhamdulillah kau berikan aku rumah kos yang begitu megah, begitu indah, beserta penghuni-penghuninya. Kau datangkan penghuni-penghuni yang soleh, yang jujur, yang amanah. Saya katakan seperti itu, gimana itu? Itu sudah bagus Bu, bagus banget. Maka hindari kata-kata keraguan. Oke. Cukup ya? Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau tanya, boleh silakan. Terakhir ini ya, Mas Ferry ya. Ya, silakan. Tapi pertanyaannya dia yang sesuai tema pada malam ini ya. Ya. Iya, kita utamakan yang pertanyaannya sesuai tema pada malam hari ini. Bu Patayat sumbang saran, dananya sedang disiapkan Allah, Bu Fitri. Ya, amin. Saya bilang, Allah mampukan saya karena Engkau pasti menyelesaikan. Amin. Karena pemilik penyelesaian terbaik ya cuma Allah, Bu Fitri. Pemilik segalanya, segala kemampuan terbaik ya cuma Allah. Makanya ya hanya kembalikan kepada Allah saja. Insya Allah. Amin. Untuk daerah Jakarta Pusat, silakan
ada di, wah saya nggak terbaca dengan saya ya. Oke, nanti saya bacakan Bu. Pusat. Ini saya bacain aja. Iya, silakan Pak Nah, Ferry kalau bacakan untuk ya. di Jakarta nanti di Jakarta ada 4 titik ya, di Jakarta Pusat, Jakarta titik. Selatan, dan 2 titik di Jakarta Timur, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti yang ingin mengikuti seminarnya yang secara ya mampu dekat waktunya dan juga lokasinya, silakan nanti bisa ke lokasi yang terdekat, baik itu di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, ataupun di Jakarta Timur. Di Jakarta Pusat ada nanti di rumah BM Aki, ini rumah ada Al-Quran ya, itu di daerah Tanah Abang di Jakarta Pusat. Nanti di sana akan ada Coach Pamungkas Suci, Coach Ahmad Firmansyah, dan Ibu Fairuz Alwini. Kemudian ada di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan Bapak Ibu bisa nanti dengan Ibu Siti Fatayat ya, beliau ada hadir pada malam hari ini, dan juga Ibu Isnaini yang akan dilaksanakan di Hotel Sofian, Dr. Spomo. Jadi silakan Bapak Ibu nanti yang bisa mengikutinya yang terdekat silakan. Kemudian selanjutnya ada di Jakarta Timur, pertama di Hotel Balairung Matraman. Ya, nanti akan ada Coach Ina, Coach Novi, ada Coach Eti Nurhayat. Ya, silakan itu ada di Hotel Balairung Matraman. Kemudian kedua ada nanti ini di Duren Sawit. Nah, tepatnya di Duren Sawit, di gedung klinik. Ini kalau Bapak Ibu yang terdekat, ini ada di dekat BKT ya, BKT dekat seberangnya McDonald. Ini ada Bu Kinan yang menjadi host kita pada malam hari ini, dan juga Bu Ida Zuraida, ya Bu Ida dan saya sendiri, insya Allah. Jadi nanti silakan Bapak Ibu yang nanti akan mengikuti seminarnya bisa mendaftar ke nomor yang tertera ya. Mungkin itu ya Bu Kinan, informasi terkait penyelenggaraan seminar Hybrid Mana Rezeki pada tanggal 10 Agustus 2024 nanti. Baik. Izin tanya, itu untuk seminar itu berbayar apa enggak ya? Berbayar, Bun. Berapa? Iya. 150, Bun. Oke. Ini tergantung lokasi ya. Tergantung lokasi sih, Bun. Tidak pasti 150 ya, tergantung lokasi. Karena ini diselenggarakannya di hotel Bapak Ibu, di hotel ada juga di tempat-tempat yang karena itu waktunya kira-kira berapa jam? Jam 7.30 sampai dengan jam 12, Bun. Jam 7.30 sampai jam 12 siang. Ya, soalnya saya itu kalau pergi lama di rumah, saya punya orang tua yang sudah nggak bisa tak tinggal. Jadi kalau lama-lama saya nggak bisa. Sama dengan saya, Bun. Saya juga seperti itu. Tapi sebelumnya saya jauh-jauh hari saya persiapkan, diamanahkan kepada siapa yang kira-kira bisa kita amanahkan. Insya Allah Allah jaga, Bun. Amin. Ya, karena jauh-jauh hari sudah kita persiapkan dulu, Bun. Saya setiap bulan pasti mengadakan seminar atau kajian-kajian, sudah saya persiapkan kepada siapa yang kira-kira kita percaya dan amanah, gitu, Bun. Dan terutama kepada Allah kita minta, Bun. Yeah. Insya Allah semua kepada Allah. Karena kita bertolabul ilmi untuk mencari keridhaan Allah ya, kita mempelajari ilmu Allah yang insya Allah juga akan kita amalkan dan kita terapkan untuk diri kita. Insya Allah, Bun, Allah pasti ridho. Amin. Ya. Jangan khawatir, Bun. Insya Allah pasti bisa. Yakin, Bun? Yakin bisa? Pasti bisa, Bun. Pasti bisa. Pasti. Pasti bisa. Yakin bisa? Pasti bisa. Oke, Coach. Saya belum lihat lagi ada yang bertanya lagi atau tidak, ada yang ration lagi atau tidak. Waktunya udah 9.54, Bu. Iya, kita close aja ya, Coach ya. Silakan. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah
segala kekhilafan, kekurangan milik kita, tidak ada jadi yang sempurna. Mohon ampun hanya kepada Allah atas segala kekurangan kami, kekurangan saya secara pribadi sebagai coach, sebagai host, dan Coach Ferry sebagai pemateri pada malam hari ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mohon ridhomu. Semoga ilmu yang disampaikan pada malam hari ini dapat kita terapkan di keluarga kita, pada diri kita, masyarakat kita, orang-orang yang terkasih kita, terdekat kita. Dengan izin Allah pula kita mohon dapat dipertemukan kembali pada kajian-kajian berikut, pada kesempatan-kesempatan berikut, yang insya Allah nanti dalam ridhonya dan kemudahan Allah. Kesimpulan kita pada malam hari ini pada tema yang disampaikan oleh Coach Ferry pada malam hari ini adalah untuk kenapa ilmu rahasia magnet rezeki adalah inspirasi untuk mendapatkan rezeki. Ya, selalu ilmu magnet rezeki dikaitkan dengan rezeki. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan dan meraih rezeki yang sangat dahsyat luar biasa itu dengan keajaiban yang bertubi-tubi. Amin. Seperti yang telah disampaikan oleh Coach Ferry yang sangat dahsyat dari awal tadi itu ya. Yang pertama yang sederhana saja kesimpulannya adalah kita pertama adalah ikhlas pada tumbukan yang pertama. Kalau kita ikhlas pada tumbukan yang pertama, ketika kita jebret mendapatkan persoalan pertama kali, kita ikhlaskan kepada Allah. Ya Allah, aku ridho. Semua persoalan ini datangnya dari Engkau, aku kembalikan kepada Engkau, dan penyelesaiannya pasti yang terbaik dari Engkau. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua ya, lakukan sholat taubat di setiap kita memiliki persoalan. Terbentur persoalan apapun, kecil besar apapun, dari manapun, terutama dari keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang menyayangi dan menyakiti kita, lakukan sholat taubat. Jangan pernah bosan, jangan pernah segan, jangan pernah putus istiqomah, lakukan sholat taubat. Terus, setiap kita mengingat persoalan atau kita mengingat hal-hal yang positif maupun tidak positif, yang mengganjal kenyamanan dan ketentraman ibadah dan kehidupan kita. Itu yang kedua ya. Kemudian, apapun yang terjadi, kita wow kerenkan aja. Ya, ilmu magnet rezeki semuanya wow keren, wow keren, ya, wow keren, itu aja ya. Jadikan ya semuanya sebagai cermin ajaib. Persoalan apapun yang kita hadapi, baik dan buruk, ringan dan tidak ringan, positif tidak positif, pokoknya semua jadikan cermin ajaib bagi diri kita. Ya, kenapa? Karena hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang kita inginkan itu semuanya adalah cermin bagi diri kita. Agar kita segera sadar, oh ini terjadi berarti Allah mengingatkan aku. Oh ini terjadi berarti Allah mengingatkan aku. Agar aku kembali kepadanya, aku kembali ingat kepadanya. Jadikan cermin ajaib bagi diri kita. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Ya, tarik garis kebenaran. Aku salah ya Allah. Mereka yang benar. Ampuni aku ya Allah, aku siap belajar untuk lebih baik lagi. Ya. Kemudian menjaga terumbu karang itu yang paling penting untuk perisai rezeki kita. Banyak-banyak membahagiakan orang lain. Banyak-banyak membahagiakan siapapun tanpa pilih kasih. Maupun manusia, maupun hewan, maupun tumbuhan, seisi alam yang Allah tumpahkan untuk kita yang dikatakan rezeki, air bah, itulah yang harus kita bahagiakan. Bukan hanya kita manusia, bukan hanya hablum minanas saja, ya, tapi semua ciptaan Allah yang Allah tumpahkan seperti apa surat Nuh 71 yang Allah tumpahkan di atas bumi ini, itu yang harus kita muliakan. Ya, kita punya tanaman nih, kita siram, kita kasih pupuk. Kalau bahasa Jermannya orang di Jarnoai gitu ya Bu Fitri ya. Gitu ya. Nah itu. Jadi kita punya hewan nih, kita pelihara, kita ini ya. Pokoknya tidak mengganggu kenyamanan untuk saat beribadah dan tidak mengganggu kenyamanan orang-orang yang berada di lingkungan kita. Jadi kita muliakan semua orang, semua makhluk yang Allah ciptakan di atas bumi ini. Seperti itu. Bumi dan langit ya. Menjaga terumbu karang, terutama three angel miracle kita, orang tua kita, pasangan kita, dan anak-anak kita. Itu yang paling penting. Three angel miracle yang paling penting, itu kunci utama paling kita menjaga kebahagiaan itu yang paling penting. Three angel miracle kita.
Ya, karena sejatinya rezeki terbaik adalah ketenangan. Betul. Sejatinya rezeki terbaik adalah ketenangan dalam hidup, kenyamanan dalam beribadah. Sehebat apapun Allah limpahkan rezeki air hujan yang lebat, tetapi kalau kita tidak nyaman dalam menata kehidupan kita, dalam beribadah, buat apa rezeki banyak, harta berlimpah, kalau tetap tidak nyaman dan tidak tenang? Ya nggak Bu Patayat ya? Ya nggak Coach Dino ya? Nah, itu dia. Sejatinya rezeki yang paling utama adalah ketenangan hidup dan kenyamanan, kekhusyuan, keistiqomahan dalam beribadah. Itu saja kesimpulan dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi segala kekurangan, ketidaksempurnaan kami. Insya Allah bertemu pekan depan di hari setiap Senin jam 20 kita akan selalu bertemu dengan banyak STM hebat di bawah asuhan bimbingan Bapak Dino Susilo, ya, Korwil DKI Jakarta. Insya Allah bertemu pekan depan dengan tema-tema yang lebih dahsyat lagi. Insya Allah. Terima kasih. Kami mohon maaf sekali lagi. Kita tutup sama-sama majelis kita, taklim kita pada malam ini dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Dino. Kira Makasih kita Bu foto-foto, Fatayat. kita foto-foto. Makasih Bu Fitri. Terima kasih kembali. Coach Ferry, Bu Kinan, Pak Dino, semua teman-teman. Ya, sama-sama, Bu. Terima Foto-foto. kasih semuanya. Foto dulu. Oh, Foto dulu. nah, mungkin Bapak Ibu boleh buka kameranya ya Pak Dino ya. Siap. Nah. Oke, Bapak Ibu yang berkenan membuka kameranya untuk biar kita bisa ambil foto ya. Ini kita ada berapa nih? Cuma satu ya. Oke, satu layar. Siap-siap. Saya hitung ya. 1, 2. Oke, sudah siap Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mas Ferry, terima kasih Bu Kinan. Jazakumullah khair. Pak Royani, Pak Mus, Bu Enda, Bu Indah, Salam untuk keluarga semua. Bu Enda, Assalamualaikum semuanya. Semuanya. Tuti, Masya Allah ada juga nih, Mbak Suci, ada Bu Amira dari Makassar, Masya Allah keren juga. Terima kasih semua. Ya. Banyak Pak Royani, makasih Pak Royani. Sama-sama, terima kasih Terima banyak. kasih ya. Bu Pintar sih. Semangat Pak Royani semangat. Ya. Bu Ani, Pak Suyono ya. Bu Endang Situ Sendari, ada Bu Nur Aminah, Bu Eni terima kasih, Bu Miratul, Bu Aini, Bu Zuraini, ya. Ada juga Bu Yusaida, ini Mbak Suci, Bu Khalifah, ini ada Bu Tuti ya, senior kita luar biasa, hadir juga. Terima kasih Bu Tuti, Terima kasih Yunda Tuti, makasih. Fatma dan Bu Eni. Ya, izin mungkin kita ini aja Coach ya. Terima kasih, sip.